depan balai desa, sedang bermain bersama. di depan SOT balai desa. Inilah dia penampilan dari RT 01. Inilah penampilan dari kami warga RT 1. Semua pun melihatnya dan hendak menangkapnya. Induk harimau melihat penangkapan itu dan tidak terima, dia pun menyerang pemburu itu. Ya, inilah persembahan dari kami warga RT 1. Saksikanlah. Suku pedalaman pun segera menangkap dan menyerahkannya ke polisi hutan. Suku pedalaman dan induk harimau pun gembira. Seekor merah terjun bendera juga di sini. Kita akan semua masalah di muka bumi ini. Menjadi beban kita. Pendoko, kau mengajak kayangan. Aku diperintahkan untuk menghancurkan gunungmu dan meringkusmu, siluman. Siluman? Aku bukan siluman. Aku Raja Kera dari Gua Silian, Sunggoko.
Hentikan. Tiang. Hamba menemui Dewi Kuat Im. Hamba memberi hormat pada Dewi. Kami memberi hormat pada Dewi. Selama perjalanan ke barat, akan banyak kesulitan menghadang. Kalian memang ditakdirkan untuk menghadapi rintangan ini. Asalkan kalian mengingat nasihatku dan bahu-membahu mengatasi masalah. Perjalanan kalian ke barat akan berjalan mulus. Kami mengerti. Terima kasih atas nasihatnya. Dewi. Kita harus mengejar waktu. Ayo kita berangkat sekarang. Sesuai petunjuk. Akhirnya, karena sakti, gurunya, Buci dan Tiang Heng yang telah berubah menjadi bangkai, melakukan perjalanan suci ke barat untuk mencari kitab yang berisi petunjuk hidup yang baik. Kitab suci, Tong Samtong dan murid-muridnya harus melewati 33 rintangan dan 99 kesulitan, yang mana rintangan yang makin lama makin berat. Akan tetapi rintangan itu juga makin lama makin cemerlang. Yang mana kemenangannya untuk bersama? Barang siapa yang mampu merentang busur sakti RT 3, maka dia yang berhak menikahi putriku, Diah Ayu Pusparani. Prajurit, sebarkan ke seluruh negeri. Dan kini tiba saatnya sayembara tersebut dilaksanakan. Banyak kesatria-kesatria yang datang mengikuti sayembara agar bisa meminang putri Diah Ayu Pusparani. Sayembara berlangsung, datanglah Lembu Suro yang turut mengikuti sayembara tersebut. Lembu Suro merupakan sosok manusia berkepala lembu yang terkenal akan kesaktiannya. Melihat kemenangan Lembu Suro, Putri Diah Ayu Pusparani merasa sedih dan marah karena ia harus menikah dengan manusia berkepala lembu. Ia pun mencari cara untuk membatalkan pernikahannya. Selamat Lembu Suro, kau telah memenangkan sayembara ini. Terima kasih Raja. Putri Diah Ayu Pusparani, kini kau akan menjadi istriku. Mengajukan satu syarat lagi untukmu. Buatkan aku sumur di desa ini. Air sumur itu akan kita pakai mandi berdua setelah selesai upacara pernikahan nanti. Baiklah, demi cintaku padamu, akan kupenuhi permintaanmu itu. Suro membangun sumurnya. Atas perintah raja, para prajurit melempari batu ke dalam sumur agar Lembu Suro tidak selamat dan gagal menikahi sang putri. Yo, wong gede, besuk bakal betul. Wilayah suku besi makan. Yo, iku kediri bakal jadi kali, litar bakal jadi latar. Turun aku bakal jadi gedung. Waktu habis. Terima kasih. Kasih tepuk tangan yang cukup meriah untuk RT 3.
Desa RT 14 RW 6 hadir untuk memeriahkan Semarak Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Kami mempersembahkan sebuah karya yang bernama Valiance Culture. Water Sesta telah menyaksikan persembahan dari guru yang kami hormati. Saksi dalam dari jajaran dari pajak sebagai seorang pembuka dari Dusun Kosen RT 14 RW 6. Water Sesta telah menyaksikan persembahan. Terus maju. Inilah persembahan RT 13 dengan Sumpah Palapa Mahapatih Gajah Mada yang akan mempersembahkan kehidupan kita pertunjukannya. RT 13 nomor 6. RT 13 nomor 6 supaya maju terus sampai ke Kita satukan bumi Nusantara. Yang terhormat Bapak Kepala Desa, Dewan Nanti, beserta hadirin sekalian. Inilah tarian persembahan dari Bunda dengan tajuk Setara Pojok. Selamat menyaksikan. Sengaja kami persembahkan untuk pemirsa dan dewan juri. Hari membuka pada malam hari ini ada
kelak akan menyatukan wilayah-wilayah Nusantara dalam Kerajaan Majapahit. Gajah Mada untuk mendampingi Raka yang saat ini jabat di wilayah DKI. 2 tahun setelahnya Gajah Mada dari Palembang untuk menggantikan area yang telah perang sentral Gajah Mada ke depan semakin menguat ketika pada tahun 1336 Masehi Gajah Mada diangkat menjadi yang telah berhasil memadamkan pemberontakan di daerah Sragen pada tahun 1339 Masehi. Hari ini Sultan Hamengkubuwono Gajah Mada diucapkan saat melantikkan Gajah Mada sebagai amal Majapahit di hadapan Ratu Trihwana Wijaya Kediri yang bermakna Lamungus Kalanusantara Insun Abukti Palapa namun kalah ring Serat Tanjung Pura ring Harum ring Dahang Dompo ring Bali Sunda Palembang Kumasik Samana Insun Abukti Palapa. Jika telah menyatukan Nusantara, saya melepaskan kuasa. Dari Salbuno, inilah persembahan dari RT 5, RW 2 dengan nomor 7 mempersembahkan Macan Putih untuk pertunjukan pada abad ke-14 berdirilah kerajaan yang besar dan tangguh, yaitu Kerajaan Sundakala yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi dan Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Hayam Wuruk. Ketika Prabu Hayam Wuruk mendengar akan kecantikan ia bertolak putri dari Prabu Siliwangi, maka seketika itu Prabu Hayam Wuruk ingin memiliki dan bernasib menurut Kerajaan Majapahit tersebut. Akhirnya Prabu Hayam Wuruk melepas partisipasi menggunakan melamar putri dia Pitaloka pada Prabu Siliwangi. Selang beberapa hari kemudian Prabu Siliwangi bersama rombongan calon pengantin putri dia Pitaloka menuju Prabu Jamait untuk dinikahkan. Sampai di lapangan bukit, rombongan Prabu Siliwangi berhenti menunggu jemputan dari Kerajaan Majapahit. Dan
memang calon selir raja kami. Jaga ucapanmu tadi. Kau telah membuatku marah. Prajurit, pasukan, serang, jalan. Saksikanlah warga RT 5 dengan persembahan Prabu Siliwangi dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persembahkan mahakarya warga Kampung Sibutan. Selamat menyaksikan. Itu saya di sebuah desa yang
Desa Gumeno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, inilah penampilan dari putra-putri RT 2 dengan persembahan burung merak yang begitu indah, mempesona dengan tema melestarikan budaya Indonesia. Merak adalah hewan yang dilindungi, yang saat ini dalam kepunahan. Maka marilah kita jaga dan kita lestarikan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78. Terus melaju untuk RT 2 maju. Merdeka! Hidup RT 2! Mulai atraksi. Persembahan tari merak dari RT 2. RT 2 mampu menghidupkan budaya tari merak yang hampir punah. Dengan anggun dan menawan, putri-putri RT 2 berlenggak-lenggok laksana bidadari dari kayangan. The best to RT 2. Halo. Buka jalan untuk sound system. Bisa dimulai atraksinya dari peserta nomor urut 10. Boleh diatur di panggung. Waktu dimulai dari sekarang. Oke. Oke, hadirin yang saya hormati, inilah persembahan RT Gajah Mada dengan membawa tema pelestarian satwa langka alam Jawa. Sang penguasa langit Jawa, satwa yang diidentikan dengan lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda, telah lahir di RT Gajah Mada. Wujud kepedulian anak-anak bangsa, sorot matamu yang tajam bagaikan kilauan sebilah pedang, siap menghadang lawan yang mengancam. Kukumu yang kuncing bagaikan bambu runcing, menghunus musuhmu terpelanting. Lari
the most beautiful land in the universe. The land where we were born. Silakan maju terus. Yang bagian atraksi berhenti di depan balai desa. Dari RT 7 nomor kurang ke barat, maju terus. Sudah, ayo dimulai. Saya hitung 1, 2, 3, mulai atraksi. Dewan Juri yang kami hormati, seluruh pengunjung penonton Bambu Karnival Komodo Banjar Gresik. Malam hari ini RT 7 dengan nomor urut 11 Bambu Karnival Komodo Banjar Gresik menghadirkan satu cerita siluman naga kelinting. Siluman naga kelinting dari Rawapening, Jawa Tengah, Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia memiliki banyak cerita rakyat dari berbagai daerah. Cerita rakyat adalah sebuah cerita yang berasal dari masyarakat di zaman dahulu. Penyebarannya dilakukan secara lisan sehingga cerita rakyat berkembang dari mulut ke mulut. Nusantara. Salah satu cerita rakyat Indonesia adalah cerita siluman naga kelinting. Dalam cerita tersebut, sesosok anak nakal yang menjadi naga. Ada seorang ibu yang memiliki seorang anak laki-laki nakal yang bernama Dan Gedudai. Mereka tinggal di daerah Makkah. Dan Gedudai jarang membantu ibunya bekerja di ladang. Selain dia pemalas, Dan Gedudai juga sering membantah ibunya yang selalu mengikuti kemauannya. Suatu hari, Dan Gedudai mencari ikan bersama teman-temannya, menemukan sebutir telur yang berukuran besar. Ibu, aku menemukan sebutir telur. Dengan cepat-cepat pulang, Dan Gedudai memperlihatkan kepada ibunya. Anakku, telur itu jangan dimakan. Jika ibunya namun Dan Gedudai tetap makan telur. Tiba-tiba setelah makan telur, kata ibu ular naga ke tempat Dan Gedudai. Engkau telah memakan telurku.
maka engkau akan menjadi seekor naga untuk menggantikan anakku. Dengan sekejap Danggu Dunai berubah menjadi seekor ular naga raksasa, kemudian tinggal di laut. Kemudian Danggu Dunai menangis histeris. Di sana Ibu Danggu Dunai melihat seekor naga besar bermuncul dari permukaan laut, tinggi hampir setinggi pohon gelantang. Ternyata itu adalah penjelmaan si anak nakal tadi. Salah satu pesan moral yang kita ambil dalam cerita Siluman Naga Kelinting, sebagai seorang anak harus selalu berbakti kepada kedua orang tua. Hey.